Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, semoga Ibu Bapak Saudara dalam keadaan sehat di hari ke-8 tahun baru 2021, hari Jumat hari ini. Seperti biasa kami akan menyampaikan firman Tuhan dari Bukit Sion Makale berdasarkan bacaan harian Gereja Toraja untuk hari ini 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4. Sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kehidupan, untuk berkat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang dalam kekekalan. Tuhan sungguh baik, Tuhan sungguh menyayangi kami dalam berbagai keberadaan kami. Bahkan di masa pandemi ini, kebaikan Tuhan tetap kami nikmati. Kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong setiap kami, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, agar oleh Roh Kudus hati kami, pikiran kami dibarui dari waktu ke waktu. Kami boleh menerima jaminan keselamatan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan ya Allah kami. Kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai 16. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Dari bacaan ini saya memberi judul renungan, terus memperbaiki diri sampai menerima keselamatan kekal. Terus memperbaiki diri sampai menerima keselamatan kekal. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin ada anggapan bagi orang percaya sekalipun, bagi orang Kristen sekalipun, bahwa sekali selamat pasti selamat. Sekali menerima Yesus pasti selamat apapun yang dilakukan. Apapun yang dilakukan setiap hari, baik itu jahat maupun baik, bertentangan dengan ajaran Yesus atau tidak, yang jelas dulu sudah menerima Yesus, maka pasti nanti akan selamat. Ini anggapan yang keliru. Ini pendirian yang tidak benar karena sama sekali tidak sesuai dengan Alkitab. Isi Alkitab menegaskan bahwa manusia baru di dalam Kristus pasti hidupnya juga baru. Hidupnya berubah, atau dengan bahasa yang mudah dan mudah diingat, seperti kata Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka perbaikan diri terus-menerus itu sesuatu hal yang wajib atau normal atau harus terjadi dalam hidup orang percaya. Tidak mungkin berhenti pada satu kondisi di mana dia belum bisa menjadi teladan dan sebagainya. Kita belajar dari firman Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus
oleh kekuatan Roh Kudus. Diingatkan kepada Timotius dan kepada semua orang percaya sampai masa kini dan masa depan. Dari bacaan kita ini, ayat 11 berkata, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu, apa yang diajarkan dan apa semua yang harus diajarkan. Secara khusus saya mengutip ayat yang terakhir yang terkait, yaitu ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Bukan Allah yang di masa lalu, bukan Allah yang membiarkan umatnya, Allah yang hidup terus-menerus dan memelihara umatnya. Kita menaruh pengharapan kepada Dia, Allah yang hidup, Juru selamat semua manusia, Juru selamat semua manusia, semua orang, terutama mereka yang percaya. Jadi Dia adalah Allah yang adalah Juru selamat bagi semua manusia, tetapi yang diselamatkan adalah orang yang percaya. Yang tidak percaya tentu tidak. Ini yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius untuk diajarkan. Termasuk hal yang lain, tapi ini yang pokok. Mengajar tentang keselamatan dalam Kristus, karena Tuhan rindu menyelamatkan semua manusia. Ayat 12 dilanjutkan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi di zaman itu dan mungkin zaman sekarang juga, kalau seseorang masih muda, mungkin dianggap belum berhikmat, belum berpengalaman, belum layak untuk mengajar, belum layak untuk menjadi pemimpin. Tapi jangan karena usia yang muda menjadi berhenti untuk menjadi teladan. Maka dilanjutkan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah laku, dalam kasihmu, dalam kesetiaan, dan dalam kesucianmu. Jadilah teladan. Maka orang bisa menjadi teladan tanpa memperhatikan usia. Seorang anak muda bisa lebih baik dalam hal kata-kata, dalam hal tingkah laku, dalam hal kasih kepada sesama, dalam hal kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan dalam rumah tangga, kesetiaan dalam pekerjaan, juga dalam kesucian, menjaga kekudusan hidup. Jadi ini menjadi teladan yang perlu diperlihatkan oleh Timotius dan juga kita semua. Karena belum tentu orang tua yang tidak lagi muda bisa menjadi teladan. Jadi tidak melulu yang menjadi teladan, bahkan juga dalam masyarakat kita, tidak melulu yang menjadi teladan adalah orang yang lebih tua. Walaupun seharusnya seperti itu, seharusnya orang tua yang menjadi teladan dalam perkataan, dalam sikap, dalam tingkah laku, dalam kasih kepada sesama, dalam kesetiaan, dalam banyak hal, juga dalam kekudusan hidup. Tapi tidak serta-merta seperti itu. Maka Timotius disampaikan, walaupun engkau muda, jadilah teladan. Dan juga dalam konteks kita sekarang, bukan hanya soal muda yang membuat orang terhalang untuk mengajar, tapi juga bisa karena dia tidak berpendidikan teologi, atau juga tidak berpendidikan, atau juga bukan majelis gereja, maka berhenti untuk mengajar orang lain, atau merasa minder untuk menjadi teladan. Jadi bukan lagi soal usia, tapi juga janganlah sampai karena tidak ada pendidikan, karena tidak ada status sosial, karena bukan majelis gereja, sehingga berhenti untuk menjadi teladan. Jadilah teladan. Maka menjadi teladan itu meruntuhkan sikap merendahkan diri dari orang lain kepada kita. Atau dengan kata lain, orang yang selama ini merendahkan diri kita akan menghargai ketika dia melihat teladan yang ada pada diri. Jadi ini kunci yang pertama, menjadi teladan. Dalam kata, dalam sikap, dalam perilaku, dalam kasih, dalam kesetiaan dalam hal pekerjaan kepada Tuhan, kesetiaan dalam rumah tangga, dalam kekudusan hidup. Dan yang berikut, sementara itu sampai aku datang, ayat 15, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Juga Timotius dinasihatkan harus tekun. Tekun berarti terus-menerus, berarti setia, berarti rajin membaca, menyampaikan firman Tuhan kepada diri sendiri dan kepada orang lain,
Karena dengan firman Tuhan itu orang terbangun dan orang diajarkan tentang kebenaran. Jadi bertekun mengajarkan firman Tuhan. Ini hal yang kedua ya. Hal yang pertama tadi menjadi teladan, hal yang kedua ini adalah bertekun membaca kitab suci untuk membangun diri dan orang lain serta mengajar orang lain. Hal yang ketiga adalah karunia, menggunakan karunia yang ada. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan oleh penumpangan tangan sidang penatua. Artinya melalui hal inilah Roh Kudus bekerja memberi karunia kepada Timotius dan kepada setiap orang percaya. Maka pada setiap orang percaya ada karunia. Jadi 3 hal yang penting di sini: teladan, membaca Alkitab, mempelajari firman yang membangun, dan yang ketiga adalah menggunakan karunia yang sudah ada. 3 hal ini berkolaborasi terus-menerus mestinya dalam hidup orang percaya, bukan hanya Timotius. Menjadi teladan, yang pertama, membaca Alkitab untuk sumber pengajaran dan membangun diri karakter. Dan yang ketiga, menggunakan karunia yang Tuhan berikan. Ayat 15-14, dengan demikian kemajuan, perbaikan diri terus-menerus pada diri dilihat oleh orang lain. Orang melihat, pasti ada kemajuan, perkembangan karakter dari diri Timotius dan kita juga. Dengan melakukan 3 hal itu akan ada kemajuan pada diri kita, sambil terus-menerus mengawasi diri dan ajaran, terus waspada, terus mengevaluasi diri, sampai menerima keselamatan yang Tuhan sudah sediakan, dan juga kepada orang lain yang mau mendengarkan. Jadi keselamatan itu Tuhan sudah sediakan di depan sana, tapi sambil Tuhan menunggu kita di sana, di masa yang akan datang, Tuhan terus menanti perubahan dari hidup kita, perubahan perilaku, perubahan kata-kata, perubahan sikap, perubahan perbuatan sehari-hari. Tuhan menanti kita di sana sambil kita terus menerus berubah. Jadi kira-kira kalau kita di sini sekarang kelas 2, berikutnya kelas 3, berikutnya kelas 4, berikutnya kelas 5, berikutnya sampai di sana nanti, semakin cerdas, semakin lebih baik, semakin berkembang, semakin kudus, semakin meninggalkan dosa, semakin membenci dosa, semakin berbuat baik, semakin mengasihi sesama, dan seterusnya. Ada perubahan yang terus-menerus ke arah yang Tuhan kehendaki. Kalau dulu kita sangat berdosa, sekarang makin berkurang hingga betul-betul tidak berdosa, di mana Tuhan menyelamatkan kita di sana. Itulah perjalanan hidup orang Kristen yang seharusnya. Terus-menerus ada perubahan dalam hidup. Terus-menerus ada perbaikan dalam hidup, dalam hal keteladanan, melalui kata, pikiran, sikap, perbuatan kepada sesama. Teruslah berubah Bapak Ibu Saudara. Tuhan masih memberi waktu bagi kita. Tuhan sabar menanti kita untuk berubah. Karena melalui perbuatan yang baik, Bapamu di sorga dipermuliakan. Tuhan Yesus mengatakan itu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang Engkau berikan bagi kami mengenal Engkau lebih baik, mengenal ajaran-Mu. Bukan hanya sekedar mengenalnya, tapi kami mempraktekkannya. Tolonglah kami ya Roh Kudus melakukannya dalam hidup sehari-hari. Juga terutama di masa pandemi ini, kami berjuang bersama-sama, seluruh elemen masyarakat berjuang untuk melawan virus corona. Tuhan berkati perjuangan bersama ini. Berkati upaya vaksinasi oleh pemerintah. Biarlah suatu waktu tuntas. Tuhan lindungi kami satu persatu. Yang sudah terpapar dengan virus, Tuhan kasihani, tolong mereka boleh pulih, mereka sehat. Berkati tenaga kesehatan, orang-orang yang merawat mereka, mendampingi mereka. Berkati keluarga-keluarga mereka juga yang sudah meninggal. Berkati keluarga mereka, hiburkan mereka semua. Berkati pemerintah kami, berkati orang-orang yang berkekurangan karena COVID ini dalam banyak segi. Tuhan kasihani, tolong mereka semua. Berkati jemaat Tuhan, berkati kami pribadi lepas pribadi. Berkati yang sakit, pulihkan mereka. Berkati yang miskin, kasihani mereka. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara renungan kita untuk hari ini, hari ke-8 tahun 2021. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.